Isi GB Ebenezer Simpangan, Yesaya 60. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri, engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa, baik siang maupun malam tidak akan tertutup, supaya orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa kepadamu, sedang raja-raja mereka ikut digiring sebagai tawanan. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku, Tuhan, akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Amin. Lewati lembah kelam, lewati pergumulan, walau ku tak mengerti, ku mau tetap berjalan. Di dalam kesesakan, di dalam kesulitan, ku mau tetap berdiri dalam pengharapanku. Ku tetap percaya, walau ku tak melihat. Ku tetap percaya, walau ku tak mendengar. Ku tetap percaya, dan kan selalu percaya. Janjimu terjadi bagiku. Lewati lembah kelam, lewati pergumulan, walau ku tak mengerti, ku mau tetap berjalan. Di
percaya, walau ku tak mendengar, ku tetap percaya, dan kan selalu percaya. Janjimu terjadi bagiku, ku tetap percaya, dan kan selalu percaya. Janjimu terjadi bagiku, tetap percaya, dan kan selalu percaya. Janjimu terjadi bagiku. Haleluya. Orabakasya katakan makasih kiri bigara kasih karaba. Kokana makasih dibikika karaba katakan makasih karaba sya karaba kata karaba ta. Iya nama kasih karaba ta kaki karaba ta kaki karaba kasya karaba kikana makasih. Terima kasih Tuhan kebaikan kasih-Mu. Kalau kami boleh masuk dalam ibadah onsite maupun online pada pagi hari ini bahkan siang nanti. Tuhan terima kasih. Biar atas setiap ibadah kami ya Tuhan nyata. Melalui doa pujian penyembahan kami Engkau hadir di dalam setiap ibadah-ibadah kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Saat ini kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia Tuhan. Engkau memberkati Indonesia Tuhan. Engkau berkati tanahnya, airnya, udaranya, bahkan hasil buminya ya Tuhan. Engkau memberkati ya Tuhan bangsa kami ya Tuhan. Walaupun saat ini situasi pandemi masih bergerak, bahkan inflasi ya Tuhan, tetapi kami tetap percaya bahwa penyertaan Tuhan ada dalam setiap anak-anak Tuhan, bahkan gereja-Mu. Dan kami boleh dipakai ya Tuhan Yesus di bangsa ini ya Tuhan, untuk terus berkata bahwa Indonesia hebat, Indonesia diberkati, Indonesia akan memberkati bangsa-bangsa. Karena kami tahu Allah kami yang bekerja, Allah kami Tuhan Yesus yang bekerja atas setiap umat Tuhan yang berseru, berdoa bagi bangsa ini ya Tuhan. Kami akan lihat perkara-perkara ya Tuhan, tidak akan lama lagi Kau akan bekerja luar biasa ya Tuhan. Bangsa kami akan diubahkan ya Tuhan. Setiap rancangan-rancangan negatif yang dibangun dengan perkataan-perkataan, kami hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami percaya Indonesia ada di tangan-Mu ya Tuhan. Indonesia akan diubahkan ya Tuhan di tahun paradigma yang baru ini Tuhan. Indonesia menjadi baru ya Tuhan. Indonesia akan diberkati. Bangsa kami akan diberkati ya Tuhan. Rakyat kami akan diberkati ya Tuhan. Apapun yang dikerjakan oleh bangsa kami dibuat berhasil ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih, kami juga berdoa untuk para pemimpin bangsa kami, Presiden kami Bapak Jokowi, Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Tuhan, mereka semua dalam penyertaan perlindungan-Mu sempurna ya Tuhan. Kekuatan kesehatan sempurna ya Tuhan. Biarlah hikmat yang dari Tuhan senantiasa turun atas Presiden kami Bapak Jokowi, sehingga ketetapan peraturan-Mu ya Tuhan yang dipakai di dalam menyelesaikan segala permasalahan yang dihadapi oleh bangsa kami ya Tuhan Yesus. Takut gentar akan Tuhan senantiasa dalam kepemimpinan Presiden kami, Wakil Presiden, bahkan seluruh aparat, baik dari para menteri Polri, TNI, bahkan MPR, DPR ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ada dalam satu kesatuannya Tuhan. Semua dapat bekerja melalui Presiden kami Bapak Jokowi Tuhan.
Ada kesatuan, sinergi yang membangun ya Tuhan. Karena Engkau Allah yang akan mengubahkan semua saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Begitu pula kami juga berdoa ya Tuhan untuk kota kami, kota Depok ya Tuhan. Engkau mencurahkan berkat kesejahteraan atas kota Depok. Wali kota, Jajaran Pemda, TNI, Polri, sipil anggota DPRD, berkati dengan berkat kebijaksanaan, berkat takut akan Tuhan ada dalam kepemimpinan mereka atas kota Depok. Dan kota Depok akan diubahkan ya Tuhan, kembali menjadi kota kesukaan-Mu ya Tuhan, yang berisi orang-orang benar ya Tuhan. Naik dari kota Depok doa pujian penyembahan yang akan melawat menjamah ya Tuhan, bergerak di era Pentakosta ketiga ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk para pemimpin rohani kami ya Tuhan Yesus. Gembala pembina kami Bapak Niko Nyoto Raharjo dan keempat wakilnya, penyertaan perlindungan kekuatan kesehatan sempurna atas hamba-Mu. Hikmat marifat dan pengurapan-Mu juga selalu baru atas hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih apa yang Kau percayakan kepada gembala pembina kami Bapak Niko Nyoto Raharjo. Kau pakai sebagai messenger Pentakos ketiga ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, penuaian jiwa yang terbesar ya Tuhan akan bergerak dari Indonesia ke bangsa-bangsa melalui hamba-Mu ya Tuhan. Pasti terjadi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk karyawan 9 kami, Bapak Yongki Taufan Wijoyo dan kedua wakilnya Bapak Rinegoro Bapak Resa Suhin. Penyertaan kekuatan kesehatan sempurna, hikmat marifat dan pengurapan-Mu selalu baru. Terima kasih Tuhan, terus Kau pakai ya Tuhan hamba-Mu ya Tuhan untuk menuai, membawa jiwa-jiwa datang kepada Engkau ya Tuhan melalui pelayanan pengembalaannya. Bahkan kami berdoa untuk TDRP ya Tuhan. Engkau akan ubahkan TDRP ya Tuhan, mereka yang datang berdoa menjadi prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang kesukaannya doa pujian penyembahan bersama dalam unity siang dan malam, dan yang melakukan firman pada zaman untuk mereka diubah menjadi orang-orang yang berintegritas. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Juga kami berdoa untuk Gembala Ebenezer Simpangan Depok ini Bapak Riki Momongan dan wakilnya Bapak Ibu Rebona ya Tuhan. Penyertaan perlindungan kekuatan kesehatan sempurna atas hamba-Mu ini Tuhan. Terus Kau pakai hamba-Mu ini Tuhan di dalam pelayanan pengembalaannya, mengembang ke kanan ke kiri ya Tuhan, memperluas daerah-Mu. Karena Engkau Tuhan yang memerintah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, dan Kau akan membuat tempat ibadah ini menjadi berbeda ya Tuhan. Karena nyata kuasa-Mu menyertai hamba-Mu dalam segala apa yang dikerjakan. Bahkan disertailah dengan tanda-tanda heran dan mujizat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk jemaat-Mu ya Tuhan Yesus. Di GB Ebenezer ini Tuhan, Kau berkati jemaat-Mu ya Tuhan, di dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka, di dalam mereka membawa anak-anak mereka dalam pendidikan sekolah ya Tuhan. Apa yang menjadi kebutuhan keperluan mereka ya Tuhan Yesus, Tuhan Engkau tahu ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, jemaat GB Ebenezer adalah jemaat yang radikal, jemaat yang akan diberkati ya Tuhan, karena Engkau Allah yang memberkati ya Tuhan. Dan apapun yang diperbuat tangan para jemaat-Mu di GB Ebenezer dibuat berhasil ya Tuhan. Dan Engkau akan terus mengangkat mereka menjadi kepala, tidak akan menjadi ekor ya Tuhan. Dan dipakailah mereka semua jemaat-Mu lebih lagi hari-hari ini Tuhan, untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Engkau ya Tuhan, melalui apa yang mereka dapatkan daripada Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih juga Kau berkati tangan-tangannya akan memberikan persembahan ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, pada saat jemaat-Mu dan kami semua memberi dengan sukacita ya Tuhan, Kau akan membukakan tingkap-tingkap langit-Mu, Kau akan mencurahkan berkat 100 kali ganda diterima oleh jemaat kami GB Ebenezer di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami juga percaya ya Tuhan, kegerakan-Mu ya Tuhan hari-hari ini Tuhan luar biasa. Tapi kami tahu
Ada kuasa-kuasa yang tidak suka dengan apa yang Kau akan nyatakan kepada setiap gerejamu, setiap pengerjamu, jemaatmu ya Tuhan. Setiap rancangan-rancangan dibangun oleh kuasa si jahat ya Tuhan hari-hari ini Tuhan. Untuk melakukan provokasi, mengintimidasi, kami hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada lagi kuasa apapun pada saat setiap gerejamu bergerak ya Tuhan, disertai dengan tanda mujizat dan kuasa-Mu ya Tuhan, yang akan mengubahkan, akan melawat, menjamaskan siapapun ya Tuhan untuk datang kepada Engkau, dikembalikan hanya bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lalu kami juga berdoa untuk bangsa Israel, dimanapun mereka berada, Kau persatukan mereka, untuk mereka belum menuju janjian di Yerusalem. Berkat pertobatan, berkat pemulihan, berkat penalakan Tuhan Yesus terjadi atas umat pilihan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami ya Tuhan. Atas setiap doa yang sudah kami naikkan ini Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang terjadi, bukan kehendak kami. Terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Sama-sama kita katakan amin. Mari sama-sama kita baca untuk Pentakosta. Kita mulai dari hitungan 3, 2, 1. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Kita akan membacakan Mazmur 91. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Dengan iman kita akan katakan, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepadaku, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Kau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Malaikat-malaikat akan diperintahkan kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangan, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang daripadaku. Silakan duduk, kita akan mendengarkan Voice of Pentecost. Shalom saudara, dalam VOP kali ini kita akan membahas mengenai pilar pernikahan Kristen dan LGBTQ. Dengan semakin maraknya isu-isu mengenai LGBTQ dan hal-hal yang terkait dengannya, gereja kita GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto memandang perlu untuk memberikan panduan yang alkitabiah mengenai pernikahan.
Di gereja kita, prinsip-prinsip Alkitabiah mengenai pernikahan dikenal dengan nama 7 pilar pernikahan. Pilar pertama yang juga menjadi hukum pertama dalam pernikahan adalah pernikahan yang Allah tetapkan adalah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, di mana jenis kelamin laki-laki dan perempuan itu tetap sejak lahir. Kita bisa lihat bahwa prinsip ini menolak dosa homoseksual dan lesbian. Mengapa hal ini penting? Karena pada mulanya Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan. Allah memberkati mereka dan memberi perintah untuk beranak cucu dan bertambah banyak memenuhi dan melakukan bumi. Kemudian dengan jelas Allah memberikan satu hukum bahwa seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, yang adalah satu orang perempuan sehingga keduanya menjadi satu daging. Jadi sesungguhnya pernikahan yang Allah ciptakan itu heteroseksual, yaitu antara satu orang laki-laki dan satu orang perempuan, bukan yang sesama jenis atau homoseksual. Perlu diingat juga bahwa ketika Allah menciptakan Adam sebagai seorang laki-laki dan Hawa sebagai seorang perempuan, Allah tidak bertanya pada siapapun. Allah menentukan gender seseorang dalam kedaulatannya dan tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun. Jadi jika seorang menolak gender yang Allah putuskan, hal itu seperti menolak Sang Pencipta, yaitu Allah sendiri. Bagaimana jika terjadi orientasi seksual yang berbeda dengan gender bawaan lahir? Hal tersebut sama dengan kondisi manusia berdosa yang cenderung untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang melawan hukum Allah. Apakah seseorang dapat berkata, karena saya memiliki kecenderungan untuk melakukan perbuatan pelanggar hukum, jadi saya lakukan saja pelanggaran itu? Tentu tidak demikian. Orientasi yang keliru itu tidak dapat dijadikan alasan untuk melanggar hukum Allah, tetapi harus dikendalikan dan diarahkan kepada orientasi seksualnya yang benar, yaitu yang sesuai dengan gender bawaan lahirnya. Jadi ketika kelompok LGBTQ berusaha supaya keberadaan mereka dapat diterima secara legal di Indonesia, sekalipun banyak pandangan yang pro dan kontra, gereja perlu mengambil sikap yang sesuai dengan Alkitab. Sekarang mari kita lihat faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab LGBTQ. Faktor pertama yaitu adalah faktor pola asuh dalam keluarga. Faktor pengasuhan dalam keluarga punya pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan satu individu, dari bayi sampai dewasa. Perkembangan yang dimaksud mencakup tubuh, jiwa, dan rohnya. Karena itu parenting yang baik sangat penting supaya seorang anak yang akan berkembang dengan baik. Saul McLeod, seorang dosen dan peneliti dalam bidang psikologi, menemukan bahwa anak mengamati model yang memberikan contoh perilaku maskulin atau feminim. Setelah mengamati, anak tersebut akan berusaha meniru sekalipun perilaku tersebut tidak sesuai dengan gendernya. Karena anak akan meniru apa yang sering dilihatnya. Faktor kedua yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan baik di dalam keluarga maupun di luar keluarga juga memiliki pengaruh yang besar. Dikatakan oleh Jonathan Tan, seorang transgender yang sudah dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah pentingnya seorang anak harus diberlakukan sebagaimana identitas dirinya. Jika ia terlahir sebagai anak laki-laki, maka ia harus diperlakukan sebagai anak laki-laki. Diasuh dan dibesarkan sebagai seorang anak laki-laki. Demikian pula dengan perempuan. Proses perlakuan dan pengasuhan yang tidak sesuai sejak belia akan membentuk fondasi identitas diri yang tidak tepat pula hingga dewasa. Faktor ketiga adalah faktor psikologis. Faktor psikologis juga memiliki peran yang besar dalam mempengaruhi seseorang menjadi LGBTQ. Beberapa di antaranya tidak percaya Tuhan, tidak mendapat perhatian keluarga, trauma masa kecil, ejekan saat kecil, kekaguman yang berlebihan, kesalah pergaulan, sering menonton film porno, dan hal lainnya. Johannes Verkil, profesor misi dan penginjilan dari Belanda yang juga adalah misionaris yang melayani di Indonesia, menjelaskan bagi orang-orang tertentu kecenderungan homoseksual itu adalah akibat dari suatu perkembangan psikis yang terganggu. Mungkin terjadi bahwa kesalahan-kesalahan yang dibuat dalam pendidikan, pengalaman dalam masyarakat, gangguan-gangguan komunikasi dalam pertalian-pertalian dengan sekitar menimbulkan kecenderungan homoseksual dan pola-pola kelakuan. Bagaimana dengan argumen dari kelompok LGBTQ yang menyatakan bahwa mereka menjadi seperti kondisi mereka saat ini bukan karena keinginan mereka, tetapi karena faktor genetik yang mereka warisi. Faktanya, hingga saat ini di dalam dunia medis belum ada penelitian secara saintifik yang menunjukkan bahwa LGBTQ itu disebabkan karena faktor genetik. Jadi, setelah mengetahui hal-hal tersebut, bagaimana seharusnya sikap dan tindakan gereja mengenai hal ini? Untuk menjangkau dan memulihkan kelompok LGBTQ, gereja perlu memperhatikan hal-hal berikut. Pertama, Yesus mengasihi semua orang berdosa tanpa memandang dosa masa lalunya. Contohnya, Yesus mengasihi dan menolong wanita Samaria yang telah bergonta-ganti pasangan sehingga wanita itu berubah dari seorang wanita yang hidup bebas menjadi seorang penginjil yang memenangkan banyak jiwa. Yang kedua, salah satu penyebab kuat LGBTQ ialah faktor pola asuh keluarga. Karena itu gereja harus memfasilitasi para orang tua untuk dapat melakukan parenting dengan benar.
Ketiga, gereja harus menghindari sikap menghakimi kelompok LGBTQ. Mereka harus berusaha menjangkau dan melayani mereka. Keempat, gereja-gereja di Indonesia perlu aware dengan perkembangan kelompok LGBTQ di Indonesia. Diperkirakan saat ini di 25 provinsi di Indonesia telah ada organisasi LGBTQ yang telah berusaha dengan berbagai upaya agar LGBTQ dapat diterima secara legal di negeri ini. Sebagai kesimpulan, kita mengerti bahwa pernikahan yang Allah tetapkan adalah satu orang laki-laki dan satu orang perempuan, di mana jenis kelamin laki-laki dan perempuan yang dimaksud adalah bawaan sejak lahir. Faktor pola asuh keluarga yang tidak sehat dan faktor lingkungan adalah dua faktor yang menyebabkan LGBTQ. LGBTQ bukan disebabkan oleh faktor genetik, karena LGBTQ dapat disembuhkan bila yang bersangkutan memiliki keterbukaan. Dengan kasih Kristus, gereja dapat menjangkau dan memulihkan kaum LGBTQ. Saat ini kelompok LGBTQ telah berkembang di Indonesia. Oleh karena itu, gereja-gereja di Indonesia perlu membangun jaringan kerjasama untuk membuat pelayanan yang terencana dan berkelanjutan untuk melayani dan memulihkan kaum LGBTQ. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, haleluya. Saya undang bangkit berdiri. Kita mau siapkan hati kita mau menyembah, masuk dalam menyembahan pada Tuhan. Dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa. Dan ajaib, besar dan ajaiblah karyamu, oh Yesus, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa. Segala bangsa
ajaiblah karya-Mu Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu. Adil dan benar Tuhan. Benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Jemaat saja katakan sadar. Adil dan benar Engkau Tuhan. Adalah jalan. Raja segala bangsa yang mulia nama. Katakan bersama-sama, layaklah Tuhan. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah Kau Tuhan, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah Kau Tuhan, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah Kau Tuhan, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Mari kita menyembah Tuhan. Kau layak Tuhan, Kau layak Yesus. Sujud semua lutut bertepi menyembah-Mu Yesus. Kau layak. Kau layak Tuhan. Sebab Engkau yang layak Tuhan. Engkau yang layak terima pujian kami Tuhan. Engkau yang layak terima sembahan kami. Haleluya, haleluya. Katakan Kau layak. Layaklah segala
Sebab nama Yesus lebih besar dari masalah kita. Nama Yesus yang terbesar, nama Yesus yang terdahsyat. Kau terlebih besar Tuhan dalam hidup kami. Haleluya. Haleluya. Yesus terlebih besar. Yes, benar Tuhan. Yesus terlebih besar. Kau lebih besar dari hidup kami Tuhan. Di dalamku. Katakan Yesus lebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Di dalamku selama-lamanya. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Di dalamku, di dalamku. Katakan Yesus lebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Di dalamku selama-lamanya. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Di dalamku selama-lamanya. Di dalamku selama-lamanya. Katakan di dalamku. Di dalamku selama-lamanya. Beri kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Beri sorak-sorak, haleluya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Silakan duduk saudaraku. Saudara masih siap untuk memuji Tuhan? Amin. Kita tetap bersemangat. Amin. Haleluya. Kita umat yang dipilih Tuhan. Kita siap bangkit untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya.
menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri lagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua, mari kita semua umat pilihan Allah. Dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap rukun berseru, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Saya undang bangkit berdiri, umat Tuhan, umat pilihan Allah. Ready? Mari kita semua umat pilihan Allah. Dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekarang waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berseru, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai lutut berseru, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berseru, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Haleluya, haleluya. Saya persilakan dulu kembali. Kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan sambil kita memberikan persembahan. Kita akan mendengarkan info sepekan yang akan disampaikan oleh multimedia. Shalom jemaat yang dikasihi Kristus, berikut adalah pengumuman dari Gereja GB Ebenezer Simpangan dalam sepekan. Bagi jemaat yang memerlukan dukungan doa, konseling dan pelayanan lainnya, dapat menghubungi kami di chat WhatsApp dengan nomor 0851 5600 1918. Bagi jemaat yang ingin memberikan perpuluhan, persembahan, atau ucapan syukur, dapat mentransfer ke Bank BCA dengan nomor rekening 7650947317 atau dapat scan QR barcode berikut ini. Departemen Diakonia mengajak jemaat untuk menabur dalam gerakan Lumbung Yusuf dengan tujuan membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan.
Taburan dapat berupa sembako maupun dana yang dapat ditransfer ke rekening gereja di Bank BCA dengan nomor rekening 7650849242 atau dapat menghubungi Ibu Maya di nomor telepon 0819 3201 2008. Pelayanan baptisan diadakan setiap minggu ketiga dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Untuk info lebih lanjut, dapat menghubungi Bapak David Yohanes di nomor 0812 7490 0124. Mengundang seluruh dewasa muda untuk hadir dalam ibadah full onsite yang akan dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 21 Januari 2022 pukul 7 malam. Akan ada sharing firman Tuhan, games, dan kegiatan seru lainnya. Mari, ajak semua teman dan kerabat kita. Demikian info sepekan yang dapat kami sampaikan. Let's rise, shine, and impact. Tuhan Yesus memberkati. Sedikit tambahan pengumuman, yaitu bahwa pada tanggal 23 dan 24 Januari 2002, tim misi GBI Ebenezer Simpangan akan melakukan pelayanan misinya kembali setelah beberapa kali melakukan pelayanan misi ke daerah Cindaga. Dan juga pada tanggal 13 sampai dengan 16 Februari 2002 juga pelayanan misi dari GBI Ebenezer Simpangan akan melaksanakan pelayanan misinya ke daerah Wonogiri. Kami berharap kalau ada Bapak Ibu yang terbeban atau mungkin terpanggil untuk memberikan taburan kepada pelayanan misi ini, kami persilakan untuk menghubungi ketua misi di sini, yaitu Bapak David Yohanes. Sebelumnya saya mau bertanya, apakah adalah Bapak Ibu yang baru pernah hadir di ibadah ketiga di minggu ini? Ada, bisa angkat tangan? Puji nama Tuhan, ternyata kita adalah jemaat-jemaat yang masih setia dengan GBI Ebenezer Simpangan. Oke, kita akan mempersiapkan hati kita akan mendengarkan isi hati Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Hanya dekat Allahku, ada tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Oh, hanya dekat, Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku.
hanya dekat padamu. Ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu Tuhan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, dialah rohmu hingga dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu hingga dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu hingga dalam hidupku. Sungguh indah bersama, sungguh indah bersamamu. Sungguh indah, yes Lord, sungguh indah bersamamu Tuhan. Sungguh indah bersamamu. Oh Yesusku, selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk waktu indah yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk tahun yang baru yang Kau berikan. Terima kasih Tuhan, kami percaya bersama dengan Tuhan kami bisa melakukan segala sesuatu. Bersama dengan Tuhan kami bisa melewati tahun 2022 ini sampai ke ujungnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan memberitakan firman-Mu. Roh Kudus pimpin kami, Roh Kudus kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus. Hanya Roh Kudus yang akan terus berbicara lewat setiap firman yang disampaikan pada hari ini. Dari permulaan pertengahan sampai pada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Selamat pagi ibu-ibu bapak-bapak sekalian. Kami ucap syukur di hadapan Tuhan. Kalau sampai saat ini kita masih ada di tempat ini. Karena penyertaan Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih. Kita percaya bersama dengan Tuhan. Kita pasti masih sampai masuk ke ujung tahun 2022 ini.
Oke, firman Tuhan Yesus pada pagi hari ini akan terus berbicara. Masuk di dalam tahun 2022 ini, kita diperlihatkan, ya, kita diperlihatkan dan kita mengalami hal-hal yang tidak enak, ya. Kenapa? Karena ini musimnya, ya. Kita baca di dalam Kejadian 8 ayat 22. Kejadian 8 ayat 22. Ya, kita bacakan sampai ke sana. Selama bumi masih ada, takkan berhenti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Kejadian 8 ayat 22. Setiap anak-anak Tuhan ada musimnya, ya. Ada kesukaran, ada penderitaan, ada penganiayaan, sakit penyakit yang tidak kunjung selesai, ya, tidak kunjung sembuh, kehilangan keluarga dan teman-teman. Kita tahu ya hari-hari ini, ya, tahu ya Ibu Bapak sekalian, di dalam kondisi-kondisi saat ini kita mengalami hal pandemi COVID-19. Sudah berapa tahun? Sudah 2 tahun, ya. Sudah 2 tahun nih, bahkan lebih. Bermacam-macam varian yang terjadi, ya. Macam-macam, dan akan terjadi lagi varian yang lebih lagi. Luar biasa. Tapi kita percaya, segala sesuatu ini terjadi bukanlah kebetulan, ya. Bukanlah kebetulan, tapi kita percaya ada hal-hal yang Tuhan akan berikan bagi kita, ya. Setiap anak-anak Tuhan semua ada musimnya, ya. Masalah-masalah hanya bisa kita terima, ini semuanya untuk kebaikan kita. Agar kita apa? Semuanya ini agar kita apa? Punya membangun hubungan yang intens dengan Tuhan, ya. Kita harus membangun hubungan yang intens dengan Tuhan. Maksudnya, ya, kita harus terus menerus intens, bersemangat, bergelora, ya, bersemangat, ya. Bukan biasa-biasa saja, ya. Bukan biasa-biasa saja kita membangun hubungan dengan Tuhan, membaca-baca firman Tuhan, taat teduh, habis itu segala macam, pergi kerja dan yang lain-lain. Bukan itu. Tapi yang Tuhan mau, kita sediakan waktu, ya. Sediakan waktu saat teduh itu bukannya 5 menit, ya. Bukannya 5 menit, tapi sebelumnya, ya. Sebelum kita bekerja, kita harus meluangkan waktu. Kalau kita memang mau lebih sungguh-sungguh, kita harus lebih intens lagi dengan Tuhan. Ya, punya hubungan yang Tuhan dengan berkobar-kobar, ya. Berkobar-kobar. Satu lagi yang kedua adalah kita juga harus memuji-muji Tuhan. Ini adalah gaya hidup kita. Ya, gaya hidup kita orang percaya. Gereja Ebenezer Simpangan luar biasa kalau kita memuji dan menyembah Tuhan. Bukan hanya gereja saja, tapi di rumah kita, dimanapun kita berada, kita memuji dan menyembah Tuhan. Saya juga begitu. Kalau saya berangkat ya kerja Tuhan. Di dalam perjalanan kita memuji-muji Tuhan. Kita percaya Tuhan, kalau kita memuji-muji Tuhan, para malaikat Tuhan terus berjaga-jaga atas kami. Ya, para malaikat Tuhan. Seorang hamba Tuhan, ya, dia berbicara, Bunda, waktu saya mau bekerja, ya, saya berdoa, baca firman Tuhan, menyediakan waktu yang khusus untuk Tuhan. Waktu saya keluar dari rumah, saya melihat luar biasa, para malaikat-malaikat Tuhan terus berjaga-jaga, beribu-ribu laksa. Bisa kelihatan seperti itu, Pak? Iya, saya melihat. Waduh, luar biasa. Berarti setiap anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh, dia malaikat Tuhan itu beribu-ribu akan menjaga sekeliling kita, ya. Dijauhkan kita dari segala macam hal yang tidak kita inginkan. Mau naik mobil juga, mau naik motor apalagi, mau ada kita di dalam angkot ataupun yang lain, itu malaikat Tuhan akan terus berjaga-jaga atas kita semuanya. Ya, kita percaya itu, ya. Dan apalagi kalau pujian penyembahan itu dinaikkan. Ya, kita percaya Tuhan, kalau sebelum kita lakukan pujian penyembahan, loh kok saya memuji menyembah Tuhan, ya. Kok kita berbahasa roh, ya. Waktu itu saya seperti itu di tempat pekerjaan saya, ya. Waktu itu saya bersaksi, waktu saya habis melayani pasien-pasien saya
Setelah itu saya disuruh makan, ya saya disuruh makan. Saya disuruh makan, saya berdoa, itu bukannya berdoa, bahasa roh. Ya bahasa roh, oh ya Rabbah Syaran, saya bahasa roh. Terus gitu, setelah itu saya disuruh makan dok. Oh ya makan. Itu apa saudara-saudara? Pas saya makan tuh, biasanya kan kalau misalnya orang kelaparan ya. Orang kelaparan tuh makannya kan ngunyahnya sampai saking kelaparannya belum makan ya dari pagi ya. Itu saya makan pelan-pelan. Apa yang terjadi saudara-saudara? Pas makan, loh kok ini ada yang keras-keras apa ya? Itu tahu nggak? Ada paku kelipet. Saya kemasukan paku berkelipet yang kecil. Lah, kok ada paku nih? Gitu kan? Saya bilang gitu kan. Loh kok ada paku nih? Siapa yang masak nih? Gitu kan? Siapa yang masak nih? Ini segala macam. Oh ternyata tuh paku yang kecil itu bekas itu penggorengan. Biasanya kalau penggorengan itu ada yang lepas itu akan dipaku kecil, ya. Akan dipaku kecil, rupanya nggak kelihatan tuh pakunya tuh jatuh ke nasi goreng, nggak kelihatan lah namanya nasi goreng ya. Nama nasi goreng. Nah itu apa yang terjadi? Paku itu kelihatan. Kita tidak tahu. Kalau kita punya hubungan intim dengan Tuhan, intens, pujian, penyembahan, ya, kita percaya Tuhan akan jaga kita. Tuhan akan lindungi kita dari hal-hal yang tidak kita tahu dan kita tidak sadar. Itu yang Tuhan Yesus lakukan. Dimasuk dalam tahun 2022 ini, kita juga harus lebih intens lagi masuk dalam komunitas rohani, yaitu kul, ya. Ayo siapa yang belum kul? Ayo kita harus masuk di dalam kul. Karena itu kul tuh bertumbuh, ya, menangkan jiwa. Bertumbuh. Kita ikut kul, ya, supaya kita dapat bertumbuh. Kita ikut kul, bukannya misalnya kita ikut kul satu, kemudian itu nggak enak kulnya, ke tempat yang lain, nggak enak, kita nggak bertumbuh, ya. Kalau kita mengikut kul, kita tuh tertanam dan berakar di situ, ya. Bagaimana kalau misalnya udah tertanam satu kul, terus dicabut lagi, masuk lagi ke tanah, cabut lagi, nggak tumbuh-tumbuh, malahan mati, ya. Ya, kita hari-hari ini di tahun 2022, ayo janji kita terus harus berkul. Kenapa? Kita harus tumbuh dan berakar, ya, bertumbuh dan berakar supaya Tuhan melihat, anak-anakku bertumbuh. Setelah itu kita di dalam tahun 2022 ini, kalau kita mau sampai ke seberang, ya, perubahan-perubahan harus terjadi dalam diri kita, ya, perubahan-perubahan harus terjadi, yaitu apa? Kita harus punya pola pikir yang baru dalam Tuhan, ya. Kita melihat di dalam Filipi 4 ayat 8, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, dan semua yang manis, yang sedap didengar. Semua yang disebut kebaikan dan patut dipuji, pikirkanlah itu. Ya, akhirnya sudah semua semua kita yang adil, mulia, semuanya pikir-pikir yang bagus-bagus aja. Gak usah yang jelek-jelek, ya. Gak usah kita prasangka. Itu kan dia mau ngomongin gue, itu segala macam. Enggak usah. Kita gak usah yang seperti itu ya. Enggak ada lagi, ya. Tidak ada lagi. Ayo. Kita harus punya pola pikir yang baru di dalam Tuhan, ya. Saat ini adalah tahun paradigma yang baru. Ayo, kita punya pola pikir yang baru. Apapun yang kita lakukan, kita punya pola pikir yang baru, ya. Seperti Ayub, ya. Ayub waktu dicobai, ya. Waktu Ayub dicobai, Tuhan, dia nggak tahu, Tuhan, dia nggak sadar bahwa waktu dia mengalami hal-hal yang tidak enak, sebelumnya adalah dia seorang yang kaya, ya, segala sesuatunya ada, luar biasa, tiba-tiba menimpa diri Ayub. Apakah hari-hari ini kita semua seperti itu? Kita lihat banyak orang-orang yang diputuskan pekerjaannya, banyak orang-orang yang susah hari-hari ini, ya, hutang di mana-mana, ya, apalagi anak-anak kita susah untuk bersekolah, ya. Kadang-kadang saya mendengar dari
Dari ibu-ibu, dok, anak saya sampai di sini saja sekolahnya. Karena saya tidak bisa lagi membayar. Sudah diputus dari tempat sekolahnya supaya tidak sekolah lagi. Sedih nggak kita lihat seperti itu? Ya hari-hari ini banyak sekali pemutusan pekerjaan semuanya. Kita tidak bisa sangka hari-hari ini. Tapi Ayub mengatakan, apakah kita harus hanya menerima yang baik saja sama Tuhan, yang tidak baik kita tidak terima? Ya, apa? Hari-hari ini kita terus harus mengucap syukur di hadapan Tuhan. Ya, kita mengucap syukur kalau kita masih bekerja. Kita mengucap syukur kalau kita masih bersekolah. Kita masih bersyukur anak-anak kita dalam keadaan baik. Kita bersyukur tidak ada sakit penyakit dalam tubuh kita. Ya, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kalaupun itu terjadi, Tuhan dalam kehidupan kita tetap mengucap syukur. Karena kita percaya ada kuasa, ada mujizat di dalam ucapan syukur. Ya, oke, kita percaya ya. Segala sesuatunya Tuhan berikan bagi kita untuk kebaikan kita semuanya. Oke. Masalah-masalah itu hanya untuk kebaikan kita semuanya ya. Hanya masalah itu hanya Tuhan yang tahu. Tuhan yang melakukan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dan segala masalah persoalan yang terjadi hari-hari ini akan dikemas Tuhan menjadi hal-hal yang baik ya. Menjadi hal-hal yang baik supaya kita lebih dekat lagi dengan Tuhan. Ya, lebih taat pada Tuhan Yesus dan kita dimurnikan oleh Tuhan ya. Di 1 Petrus 1 ayat 7. 1 Petrus 1 ayat 7. Saat kita sedang dalam proses terjadi hari-hari ini, Tuhan ada di sana. Kita percaya proses yang terjadi, kita percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 7, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan diri. Dimurnikan. Kita percaya bahwa kalau kita dimurnikan, Tuhan akan terus memakai kita. Ya, dimurnikan itu sakit ya. Pernah bertanya kepada tukang perak. Tukang perak bertanya, Pak, kalau bikin perak gimana sih? Gila sih kalau bikin perak. Iya, dibakar. Kalau bikin emas dibakar juga, Bu. Oh, dibakar. Dibakar sampai gimana? Oh, dibakar. Di dalam kita bakar itu adalah proses, ya. Panas, sakit, ya, proses. Kemudian saya bertanya, Bapak waktu memproses perak dan emas itu ada di mana? Saya pegang perak dan emas itu terus. Kita percaya pada saat kita diproses, Tuhan tetap memegang kita. Ya, pada saat kita diproses oleh Tuhan, Tuhan tetap memegang kita sampai kapan Pak? Proses perak dan emas itu terjadi sampai mengkilap. Sampai saya bisa berkaca di emas dan perak itu. Wow. Tuhan berbicara. Aku melihat apapun yang kamu lakukan seperti yang aku lakukan. Ya, Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kita pada saat diproses. Ya, seperti emas itu diproses. Jadi hari-hari ini kita tidak gampang mengikuti Tuhan. Ya, tidak gampang mengikuti Tuhan. Ya walaupun di luar sana bilang, ke gereja. Tapi kita, setiap anak-anak Tuhan, ya setiap pelayan-pelayan Tuhan, itu tidak gampang. Kita tetap harus diproses oleh Tuhan. Ya. Tahun ini banyak terjadi goncangan-goncangan. Kita tetap tenang. Tahun ini banyak proses-proses yang Tuhan berikan bagi setiap anak-anak Tuhan. Ya, kita tetap tenang. Pegang erat tangan Tuhan. Pasti kita bisa sampai ke seberang. Oke. Kita melihat Markus 4 ayat 35 sampai 39. Kita melihat seperti ini.
Markus 4 ayat 35 sampai 39. Ayat 39. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata, danau itu diam. Maaf, Markus 4 ayat 35. 35 dulu ya. Oke, pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Kalau kita melihat di sini, marilah kita bertolak ke seberang. Tuhan bersama-sama dengan kita enggak? Marilah, yang ngajak siapa? Tuhan Yesus, ya. Marilah kita bertolak ke seberang. Tuhan Yesus yang ngajak kita ke seberang, bukan orang lain, bukan saya, bukan saudara-saudara. Tidak, siapa yang melakukannya? Tuhan Yesus. Yuk kita ke seberang. Ya, berarti Tuhan Yesus yang bersama-sama dengan kita ke seberang, ya. Kemudian ayat 36. Mereka meninggalkan banyak orang lalu bertolak dan membawa Yesus beserta mereka dalam perahu. Di dalam mengikuti Tuhan ada, ini kan banyak orang yang mengikuti dia, tapi ada banyak orang yang tidak mengikuti dia. Hari-hari ini banyak sekali anak-anak Tuhan yang tidak mau ikut rancangannya, ya, tidak mau ikut rancangannya, nggak mau deh. Gue gak mau deh, yang penting gak apa-apa deh gue ke gereja, tapi gue gak mau ngikutin itu. Gue gak mau ikut puasa, gue gak mau ikut doa-doa, gue mau ke gereja aja. Banyak anak-anak Tuhan tidak mau ikut rancangan Tuhan, ya, maunya enak-enak saja. Tapi di sini firman Tuhan mengatakan di dalam ayat 36, mereka meninggalkan banyak orang lalu bertolak ke seberang. Lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk. Banyak semua anak-anak Tuhan juga tidak mau ikut sertakan Tuhan dalam kehidupannya. Mereka biasa-biasa saja. Kristen-Kristen biasa-biasa saja, ya, tapi tidak mau ikutkan serta Tuhan dalam setiap kehidupan, di dalam perahu kehidupan kita. Ya, tidak ada. Ya, banyak orang ya semuanya. Tapi kita percaya yang ada di jemaat GBI Ebenezer saat ini, kita bersama-sama dengan Yesus ada di perahunya Tuhan, ya, ada di perahunya Dia, ikut bersama-sama dengan Dia, ikut rancangannya Dia, ya. Kita percaya kita pasti sampai di seberang, ya. Di ayat 37, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke danau. Udah taufan. Yang namanya taufan itu kan luar biasa ya. Itu dikatakan dahsyat lagi ya. Taufan yang dahsyat ya, bukan topan-topan ya, bukan ya. Topan udah dahsyat. Tapi ini lebih dahsyat lagi Bu ya. Angin topan tuh luar biasa dahsyatnya ya. Tapi ini ada kata-kata yang dahsyat ya. Udah topan aja dahsyat. Yang dahsyat lagi luar biasa. Masalah kehidupan, persoalan, segala sesuatu masuk di dalam perahu kita. Sampai penuh di dalam perahu kita. Apakah Tuhan Yesus meninggalkan kita? Tidak. Walaupun masalah persoalan terjadi dalam hidup kita, kita percaya Yesus jangan bersama-sama dengan kita. Ya, Yesus jangan bersama dengan kita masalah apapun juga. Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kita. Ikut di dalam perahu kehidupan kita. Apalagi yang Tuhan bicarakan? Di dalam ayat 39, Markus 4 ayat 39. Ia bangun. Di ayat 38 dulu Yoel. 38. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan, di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, kau tidak peduli kalau kita binasa? Tuhan Yesus sudah mengajak kita naik perahu. Kemudian ada taufan, ada gelombang. Tuhan Yesus masih bersama-sama dengan kita enggak? Masih, ya. Kemudian Tuhan Yesus tidur. Tuhan Yesus itu adalah Allah 100%, manusia 100%, juga capek, juga ngantuk, juga lapar. Ya, juga lapar. Allah kita tuh Allah yang 100%, Allah 100% manusia juga. Dia tidur ngantuk. Sudah angin itu bergelombangnya besar, ada taufan, semua air sudah masuk. Terus murid-muridnya membangunkan dia. Guru, apa kamu tidak peduli kalau kita binasa?
Patut nggak seorang murid berbicara seperti itu? Padahal Tuhan Yesus bersama-sama dengan kita. Marilah kita terlalu ke seberang. Tuhan masih ada di, ada nggak di dalam perahu kehidupan kita? Tuhan, gimana Tuhan masalahnya Tuhan? Tuhan, gimana Tuhan? Patut nggak? Karena Tuhan ada di sana. Di ayat 40 kita lihat. Di ayat 40, Mazmur 4 ayat 40. Mazmur 4 ayat 40 ya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Kita percaya kalau jemaat Ebenezer yang saat itu dalam masalah persoalan, waduh luar biasa kalutnya. Kita masih bergandengan tangan. Tuhan bergandeng tangan. Kita percaya bahwa Tuhan akan terus menyertai kami. Tuhan Yesus akan menyertai kami. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan Yesus selalu mendoakan kami. Dan kita percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Kemudian dia percaya. Kenapa kamu takut? Kenapa kamu tidak percaya? Hari-hari ini Tuhan mau. Percaya aja sama dia. Percaya walaupun gelombang, masalah, persoalan yang lain-lain terjadi dalam hidup kita. Kita percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Musimnya kita pasti akan masuk di dalam musim-musim itu. Kemarin-kemarin sebelum pandemi enak, santai dan segala macam. Kita bisa pergi kemana-mana. Tapi musim Tuhan berikan bagi kita adalah musim di mana kita harus duduk diam. Kita harus lebih dekat lagi dengan Dia. Kita mau apa yang maunya Tuhan. Kita percaya. Tuhan Yesus sudah katakan, marilah ikut aku yuk dalam perahu. Berarti Tuhan bersama-sama dengan kita. Bertolak ke seberang. Kita percaya hari-hari Tuhan mau bersama-sama dengan kita. Yuk undang Tuhan Yesus bersama-sama dengan kita di masalah persoalan yang terjadi hari-hari ini. Apalagi masalah bangsa dan negara Indonesia ini. Kita terus berdoa supaya dalam nama Tuhan Yesus tidak ada lagi gelombang ketiga yang terjadi. Kalau misalnya ada gelombang ketiga yang terjadi, kita nggak tahu apa yang terjadi. Kita nggak tahu. Kemarin aja banyak orang yang meninggal luar biasa. Di mana kita harus tahu mereka? Di mana kita harus taruh mereka? Itu adalah tugas kita. Supaya kita tetap berdoa untuk bangsa negara Indonesia. Ya, kita percaya bersama dengan Tuhan. Kita bisa melalui masalah persoalan ini. Kita bisa sampai ke seberang. Sampai ke ujung tahun 2022. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Saya undang semuanya untuk boleh naik. Syaralapaka shikana moyara papa ada moyara apa. Syaralapaka kana moyara apa ya apa. Horapaka nama karapa shana. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu.
selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Yesus selamanya. Oh Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus setiap firman-Mu Tuhan Yesus yang mengajar kepada kami semuanya. Untuk kami Tuhan Yesus lebih sungguh lagi di hadapan Tuhan Yesus. Untuk melewati tahun 2022 ini, kita harus lebih sungguh-sungguh lagi di hadapan Tuhan. Kita harus merubah pola pikir kita menjadi pola pikir yang baik Tuhan. Segala sesuatunya baik di hadapan Tuhan. Karena memang itu yang Tuhan inginkan bagi kami. Kita percaya Tuhan bersama dengan Tuhan Yesus. Kita akan melalui semua proses-proses ini. Dan kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau terus menuntun kami sampai ke seberang. Dan kami percaya Tuhan Yesus sampai ke ujung tahun 2022. Karena Tuhan Yesus menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Karena kami percaya Kau Allah kami, Kau Tuhan kami yang tidak pernah meninggalkan kami. Yang terus menuntun kami sampai pada akhirnya. Terpuji-pujilah nama Yesus kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, di bulan Januari ini ada Bapak Ibu Saudara sekalian yang berulang tahun. Bisa maju ke depan, kita akan doakan. Ada yang berulang tahun? Silakan maju ke depan. Pak Gembala akan doakan. Berbahagia orang-orang yang memperoleh hikmat-Nya, lebih berharga dari emas, perak, dan permata. Umur panjang di tangan kananmu, kekayaan hormat di tangan kiri, jalan yang penuh damai sejahtera, senantiasa. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Tuhan, bersama-sama kita berdoa buat saudara-saudara kita yang berulang tahun di bulan Januari ini. Kita mengangkat tangan sama-sama. Rabataka syandara labatakara labatakara bataka sikididira laba laba laba. Kami naikkan syukur, terima kasih kami kepadamu Tuhan, buat kebaikan demi kebaikan yang Tuhan nyatakan
buat pemeliharaan yang Tuhan berikan kepada kami Tuhan. Bahkan buat berkat-berkat yang Tuhan limpah-limpahkan buat setiap kami. Terima kasih banyak ya Tuhan. Ya Tuhan, saya harus buat keluarga kami, buat saudara-saudara kami yang di bulan Agustus ini berulang tahun. Terima kasih banyak ya Tuhan buat umur panjang, buat kesehatan, buat kekuatan yang Tuhan berikan kepada hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Kami bersama dengan keluarga Allah di tempat ini. Kami mengangkat tangan kami ya Tuhan. Biar surga turun tangan. Biar surga terbuka atas kehidupan mereka Tuhan. Di bulan ulang tahun ini Tuhan. Berkat Tuhan berlimpah. Berlimpah ya Tuhan. Sekali lagi kami katakan ada surga yang terbuka ya Tuhan. Buat rumah tangga, buat pekerjaan, buat sekolah, buat masa depan ya Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan. Bahkan kami berdoa bersama-sama mengangkat tangan kami Tuhan. Biar berkat-berkat yang terbaik ya Tuhan. Kerajaan-Mu datanglah ya Tuhan. Seperti di surga terjadi di bumi. Seperti di surga terjadi atas kehidupan setiap hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Kami juga perkatakan perlindungan darah Yesus sempurna Tuhan atas hamba-hamba-Mu. Keluar masuknya Tuhan. Mereka semua aman di dalam perlindungan tangan Tuhan yang kuat. Tangan Tuhan yang hebat. Terima kasih banyak ya Tuhan. Tuhan sendiri menjamah. Tuhan sendiri memberkati hamba-hamba ini Tuhan dengan kuat kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Bapa, ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setia-Mu, kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami naikkan syukur, terima kasih kami Tuhan buat hari ini, buat pagi ini, buat ibadah ini ya Tuhan. Karena kami percaya dalam ibadah Tuhan ada berkat-Mu Tuhan. Ada janji-Mu ya Tuhan. Dan ketika kami pulang Tuhan, kami percaya kegenapan dari firman-Mu Tuhan terjadi atas setiap kami. Bahkan kami percaya firman-Mu tergenapi. Engkau yang akan menuntun kami, menyertai kami, melindungi kami sampai garis akhir ya Tuhan. Sampai kami mengakhiri tahun 2022 ini. Kami akan terus melihat pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan. Terus kami akan lihat berkat-berkat Tuhan. Kami akan melihat mujizat demi mujizat dalam kehidupan kami. Sebab Engkau adalah Allah yang setia di dalam kehidupan kami. Allah yang tidak pernah gagal dengan janji dan firman-Nya.
Terima kasih banyak ya Tuhan. Berkat-Mu atas hamba-Mu Tuhan yang telah menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Pengurapan Tuhan terus berlimpah. Limpah Tuhan atas pelayanannya, atas pekerjaannya Tuhan, atas keluarga dan keluarga besarnya. Tuhan berkat Tuhan sempurna dilimpah-limpahkan ya Tuhan. Pakai semakin hari semakin luar biasa ya Tuhan. Dengan pengurapan yang baru ya Tuhan Yesus. Terima kasih banyak ya Tuhan. Terima kasih banyak. Tutup fokus hamba-Mu dengan kuat kuasa darah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan kembali ke rumah kami Tuhan. Kami akan kembali ke pekerjaan, ke sekolah kami, ke pelayanan kami Tuhan, ke dunia kami. Di mana Tuhan percayakan ya Tuhan. Biarlah setiap firman Tuhan yang ditabur hari ini Tuhan, itu boleh berbuah di dalam kehidupan kami. Kami menikmati janji Tuhan dan berkat Tuhan. Dan kami boleh menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan kami Tuhan. Urapi kami Tuhan, supaya kami boleh menjadi berkat buat banyak orang ya Tuhan. Dan melalui kehidupan kami, nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan sempurnakan ibadah kami dengan berkat yang datangnya dari Tuhan saja. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang berlimpah, limpah dari Allah Bapa di surga. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai, melindungi, menjagai kita mulai saat ini. Sampai selama-lamanya Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita yang percaya kepadanya. Mari yang diberkati dan percaya, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.